Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari pertemuan hari ini, setelah mendengarkan materi, mahasiswa diharapkan mampu memahami kembali anatomi pembuluh darah dan fisiologi tekanan darah, memahami patofisiologi hipertensi, memahami pemeriksaan diagnostik pada hipertensi, memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi menggunakan pendekatan 3S, dan memahami edukasi yang perlu diberikan pada pasien dengan hipertensi. Sebelumnya, yuk kita simak bersama bagaimana anatomi dari pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan satu sistem yang berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan darah yang dipompakan oleh jantung untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen dan nutrien, serta menyingkirkan zat sisa dan menyampaikan sinyal hormon. Di dalam tubuh manusia terdapat pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah ini memiliki berbagai macam perbedaan. Misalnya pada pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang berasal dari jantung atau meninggalkan jantung, kemudian berfungsi sebagai reservoir tekanan untuk terus mendorong darah ke depan saat jantung melakukan relaksasi. Pembuluh darah arteri juga membawa darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen serta tidak memiliki katup. Pembuluh darah arteri juga memiliki jaringan elastis tebal dan penampang yang sempit atau berdiameter lebih kecil. Sedangkan pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang disebut pembuluh darah balik atau menuju ke arah jantung dan membawa darah yang minim akan oksigen. Pembuluh darah vena memiliki katup serta jaringan elastis yang tipis dan penampang yang luas. Berikut ini perbedaan antara pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Bagian ini merupakan bagian tunika interna dari pembuluh darah arteri dan vena. Kemudian, lapisan berikutnya terdapat basement membran dan internal elastika pada pembuluh darah arteri. Sedangkan pada pembuluh darah vena tidak terdapat interna elastika lamina. Pada bagian tunika media, pembuluh darah arteri memiliki tunika media yang lebih tebal, sedangkan pembuluh darah vena memiliki tunika media yang lebih tipis. Pada pembuluh darah vena terdapat katup yang berfungsi untuk membantu agar aliran darah dari tubuh dapat kembali ke jantung. Sedangkan pada pembuluh darah arteri tidak terdapat katup. Pembuluh darah arteri terdapat eksternal elastik lamina, sedangkan pada pembuluh darah vena tidak terdapat eksternal elastik lamina. Pada bagian tunika eksterna, pembuluh darah arteri lebih tebal dibandingkan dengan pembuluh darah vena. Sehingga ketika ada pecah pembuluh darah vena lebih memungkinkan terjadinya pecah pembuluh darah ketimbang pembuluh darah arteri. Tekanan darah di arteri juga lebih tinggi karena langsung berhubungan dekat dengan jantung, sehingga dengan adanya lapisan yang lebih tebal dapat mengcover tekanan arteri
tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembuluh darah vena yang tipis. Bagian lumen arteri juga lebih sempit atau diameternya lebih kecil dibandingkan dengan pembuluh darah vena yang memiliki diameter lebih besar. Sedangkan pada pembuluh darah kapiler terdiri dari bagian lumen, basement membran, dan lapisan endotelium. Berikut gambar yang menghubungkan antara aorta sebagai pembuluh darah arteri yang paling besar dengan kapiler dan vena, di mana pembuluh darah aorta, kemudian berikutnya arteri dan arteriol, kemudian terdapat kapiler yang menghubungkan antara arteri dan vena, kemudian terdapat venula dan pembuluh darah vena. Perbedaan pembuluh darah arteriol dengan kapiler yaitu pada pembuluh darah arteriol banyak mengandung otot, sedangkan pada pembuluh darah kapiler memiliki dinding yang tipis dan berpori, serta merupakan menjadi tempat pertukaran darah atau oksigen dan dengan jaringan di sekitarnya. Jika dilihat berdasarkan sifat pembuluh darah yaitu jumlahnya, kemudian ketebalan dinding, jari-jari internal, luas total potongan melintang, sifat khusus pembuluh darah dan fungsinya, maka terdapat beberapa perbedaan antara pembuluh darah aorta, cabang arteri besar, arteriol dengan kapiler, vena besar, dan vena cava. Aorta hanya terdapat satu, kemudian cabang arteri besar beberapa ratus, sedangkan arteriol terdapat setengah juta, kemudian kapiler terdapat 10 miliar, sedangkan vena besar beberapa ratus, dan vena cava hanya terdapat 2, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Ketebalan dinding pada aorta 2 mm, sedangkan cabang arteri besar 1 mm, arteriol 20 mikro m, kemudian kapiler 1 mikro m, vena besar 0,5 mm, vena cava 1,5 mm. Sini terlihat bahwa yang paling tebal adalah dinding aorta. Kemudian untuk jari-jari internal, aorta memiliki jari-jari internal 1,25 cm, sedangkan cabang arteri besar 0,2 cm, arteriol 30 mikrometer, kapiler 3,5 mikrometer, dan vena besar 0,5 cm, sedangkan vena cava 3 cm. Di sini bisa kita ketahui bahwa jari-jari internal yang paling besar yaitu vena cava. Kemudian untuk luas total potongan melintang, aorta sebesar 4,5 cm persegi, cabang arteri besar 20 cm persegi, arteriol 400 cm persegi, kapiler 6000 cm persegi, vena besar 40 cm persegi, dan vena cava 18 cm persegi. Untuk sifat khusus aorta yaitu berdinding tebal, sangat elastis, dan memiliki jari-jari yang besar. Tentu saja karena aorta
langsung mendapatkan tekanan yang besar dari jantung, sehingga di sini dindingnya tebal agar mampu menahan tekanan yang tinggi dari jantung. Kemudian juga bersifat sangat elastis sehingga memungkinkan aorta untuk tidak tegang gitu ya, supaya bisa ketika mendapatkan tekanan yang tinggi dari jantung ini tidak terjadi ruptur atau pecah. Kemudian untuk arteriol, sifat khususnya yaitu dinding sangat berotot dan banyak persarafan ya, serta jari-jarinya kecil, sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan kapiler memiliki dinding yang tipis, luas total potongan melintang yang besar. Karena kita tahu kapiler ada di seluruh bagian tubuh. Kemudian untuk sifat khusus dari vena yaitu dindingnya tipis, mudah tegang dan jari-jarinya besar. Fungsi dari aorta yaitu merupakan sebagai saluran atau jalan dari jantung ke jaringan, serta berfungsi sebagai reservoir tekanan. Seperti yang kita ketahui bahwa di aorta juga terdapat baroreseptor untuk mengetahui atau mengidentifikasi tekanan yang dihasilkan oleh pompa jantung atau ventricle. Kemudian fungsi dari arteriol yaitu sebagai pembuluh resistensi utama serta menentukan distribusi dari curah jantung. Untuk kapiler sendiri memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran, menentukan distribusi cairan ekstrasel antara plasma dan cairan interstisium, sedangkan vena besar sebagai jalan menuju jantung dari jaringan dan berfungsi sebagai reservoir darah. Selain berkaitan dengan karakteristik pembuluh darah, kita juga perlu mengetahui bagaimana aliran darah secara normal. Aliran darah secara normal yaitu merupakan aliran laminer, di mana aliran laminer semakin jauh dari dinding vaskuler, maka aliran darah akan semakin cepat. Semakin kecil pembuluh darah, maka aliran darah semakin lambat. Setelah memahami kembali anatomi dari pembuluh darah, maka kita berikutnya memahami apa itu yang dimaksud dengan tekanan darah. Tekanan darah yaitu tekanan yang digunakan oleh darah untuk mendesak dinding pembuluh darah. Pada tekanan darah vaskuler, semakin jauh suatu vaskuler dari ventrikel kiri khususnya, maka tekanan darah akan semakin mengecil. Jika kita bandingkan antara tekanan aorta dengan kapiler, maka kita akan melihat bahwa tekanan darah di kapiler
pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan tekanan darah pada aorta. Tekanan darah berasal dari mekanisme pompa jantung yang mendorong sejumlah volume darah dengan tekanan yang tinggi agar darah bisa sampai ke seluruh organ tubuh melalui pembuluh darah. Sehingga tingginya tekanan darah ini ditentukan oleh sejumlah darah yang dipompakan atau disebut dengan curah jantung dan diameter pembuluh darah atau resistensi yang dihadapi oleh jantung. Tekanan darah juga dapat kita rumuskan sebagai hasil pengalian antara curah jantung dikali dengan resistensi perifer. Terdapat 3 mekanisme pengontrolan pembuluh darah, yaitu neural controls, hormonal controls, dan local controls. Untuk neural controls, fase konstriksi dipengaruhi oleh sympathetic nerves atau nervus simpatis, sedangkan vasodilator dipengaruhi oleh neurons yang dikeluarkan oleh nitric oxide. Kemudian untuk hormonal controls, untuk vasokonstriksi dipengaruhi oleh epinefrin, angiotensin II, dan vasopressin. Sedangkan untuk vasodilator dipengaruhi oleh epinefrin, atrial natriuretik, dan hormon. Untuk local control, vasokonstriksi ini dipengaruhi juga oleh internal blood pressure atau tekanan darah internal, atau myogenic response, dan endothelin 1. Sedangkan vasodilator dipengaruhi oleh penurunan oksigen, ion K+, karbon dioksida, dan ion H. Kemudian juga dipengaruhi oleh osmolaritas, adenosin, bradikinin, dan substansi lainnya. Beberapa baroreseptor yang terletak pada aorta bertugas untuk memelihara tekanan darah secara neural. Gambar ini menunjukkan refleks baroreseptor, misalnya salah satunya di mana ketika terjadi ketidakseimbangan, yaitu meningkatnya tekanan darah, sehingga ketika melewati arkus aorta, ini baroreseptor membaca bahwa adanya terjadi peningkatan tekanan darah. Kemudian baroreseptor akan menyampaikan informasi ke otak medula oblongata untuk memerintahkan jantung supaya menurunkan saraf simpatisnya, sehingga diharapkan heart rate juga ikut menurun dan kontraktilitas menurun, sehingga cardiac output bisa menurun. Begitu juga dengan informasi yang disampaikan kepada pembuluh darah agar pembuluh darah ini berdilatasi sehingga diameternya menjadi lebih lebar dan aliran darahnya bisa lebih menurun. Jika tubuh mengalami penurunan tekanan darah, maka aliran darah juga akan berkurang ke ginjal, sehingga ginjal akan mengaktifkan sistem renin-angiotensin, akan memecah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga di sini darah akan atau cairan akan ditahan di dalam tubuh dan terjadi vasokonstriksi juga pada pembuluh darah, sehingga diharapkan darah akan meningkat. Berikutnya kita akan membahas tentang konsep hipertensi dan asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi. Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah secara persisten di mana tekanan darah sistolik atau peningkatan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 140 mm Hg per 90 mm Hg.
Ada beberapa definisi yang berbeda menurut GNC dan menurut Kemenkes juga menurut American Heart Association. Definisi hipertensi menurut GNC yaitu kenaikan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm/Hg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mm/Hg. Sedangkan menurut Kemenkes, hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm/Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm/Hg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Jadi ketika ada seseorang yang diukur tekanan darahnya lebih dari 140 mm/Hg per 90 mm/Hg, maka akan dilakukan 1 kali pengukuran lagi dalam keadaan pasien sudah tenang atau istirahat. Klasifikasi hipertensi menurut European Society of Hypertension. Yang pertama adalah tekanan darah optimal, di mana tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan diastolik kurang dari 80. Kategori normal yaitu tekanan darah dalam rentang 120 sampai 129 mm/Hg dan atau dengan diastolik 80 sampai 84 mm/Hg. Sedangkan tekanan darah normal tinggi yaitu tekanan darah sistolik di antara rentang 130 sampai 139 dan atau dengan diastolik 85 sampai 89 mm/Hg. Untuk hipertensi grade 1 yaitu tekanan sistolik antara rentang 140 sampai 159 mm/Hg dan atau dengan diastolik 100 sampai 90 sampai 99 mm/Hg. Sedangkan hipertensi grade 2 yaitu tekanan sistolik 160 sampai 179 dan atau diastolik 100 sampai 109 mm/Hg. Sedangkan hipertensi grade 3 lebih dari 180 mm/Hg per 110 mm/Hg atau lebih. Sedangkan isolated systolic hypertension adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm/Hg dan atau diastolik kurang dari 90 mm/Hg menurut European Society of Hypertension. Berikut ini klasifikasi hipertensi menurut Joint National Committee on the Prevention. Tapi ini untuk klasifikasinya lumayan tahun yang agak lawas ya, 2003. Kemudian juga ini lebih simpel dalam mengklasifikasikan hipertensi. Beberapa jenis hipertensi berdasarkan penyebabnya yaitu ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer prevalensi kejadiannya 10 sampai 95%, sedangkan hipertensi sekunder lebih sedikit 5 sampai 10%. Misalnya pada penyakit ginjal kronis, koartasio aorta, gangguan endokrin, gangguan kardiovaskular atau pada gangguan neurologis lainnya. Kemudian berdasarkan tipe kegawatannya terdapat emergency hypertension atau hipertensi darurat dan urgency hypertension atau hipertensi yang mendesak. Sedangkan berdasarkan bentuknya terdapat jenis hipertensi diastolik, hipertensi campuran sistolik dan diastolik, serta hipertensi sistolik saja. Berbagai faktor resiko dapat menyebabkan terjadinya hipertensi, misalnya seperti umur, semakin meningkat, semakin menuju lansia, maka akan semakin beresiko untuk terkena hipertensi karena pembuluh darah yang semakin kaku dan rapuh gitu ya. Kemudian juga jenis kelamin, kemudian riwayat keluarga dan genetik. Jadi ketika ada anggota keluarga seperti ayah, ibu, atau kakak, saudara yang mengalami hipertensi, maka pasien juga berisiko untuk mengalami hipertensi lebih tinggi. Kemudian kebiasaan merokok yang dapat mengakibatkan gangguan pada pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi kaku.
Kemudian juga konsumsi tinggi garam dan lemak jenuh, penggunaan jelantah untuk memasak, kebiasaan konsumsi alkohol, obesitas atau berat badan berlebih dan kurang aktivitas fisik yang membuat pembuluh darah menjadi kaku sehingga lapisan pembuluh darah menjadi lebih sempit pada pasien dengan obesitas. Atau lebih diameternya ya lebih kecil, sehingga yang kita tahu di awal bahwa pembuluh darah yang diameter lebih kecil, maka ini aliran darahnya juga lebih lambat sehingga resistensi atau tahanan vaskulernya lebih tinggi sehingga tekanan darah lebih tinggi untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian juga stres dan penggunaan estrogen. Adapun faktor risiko hipertensi yang dapat diubah meliputi obesitas atau gaya hidup yang tidak sehat, merokok, penggunaan garam yang berlebih, konsumsi alkohol, stres, dan diabetes. Sedangkan faktor risiko hipertensi yang tidak dapat diubah, misalnya karena usia atau umur, jenis kelamin, keturunan, dan ras. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala hipertensi misalnya seperti sakit kepala atau rasa berat di area tengkuk leher, vertigo atau nyeri kepala sebelah, jantung berdebar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging atau tinnitus, dan mimisan. Setiap individu dapat mengalami manifestasi klinis yang berbeda, bahkan juga tidak mengalami atau menunjukkan tanda dan gejala peningkatan tekanan darah, sehingga hipertensi bisa juga disebut sebagai silent killer disease. Berikut ini patofisiologi terjadinya hipertensi, mulai dari faktor resiko intake garam yang berlebih, kemudian juga retensi garam, faktor genetik, stres, dan obesitas ya. Misalnya di sini untuk intake garam yang berlebih maka akan menarik cairan sehingga volume cairan berlebih mengakibatkan peningkatan preload. Kemudian di sini misalnya juga ada obesitas, di mana di sini akan mengakibatkan hiperinsulinemia sehingga mengakibatkan struktur dari jantung menjadi hipertrofi dan peningkatan pada resistensi perifer. Asuhan keperawatan pada pasien hipertensi, diagnosis yang dapat ditegakkan, misalnya yang pertama adalah risiko cedera berhubungan dengan kegagalan mekanisme pertahanan tubuh dengan luaran setelah 1x24 jam perawatan diharapkan tingkat cedera menurun dengan kriteria hasil toleransi aktivitas meningkat, ketegangan otot menurun, ekspresi wajah kesakitan menurun, tekanan darah membaik, frekuensi nadi, nafas, dan pola istirahat atau tidur membaik. Sedangkan intervensi yang diberikan misalnya dengan kolaborasi pemberian obat, di sini tindakannya atau aktivitasnya yaitu identifikasi kemungkinan alergi dan interaksi obat, serta kontraindikasi obat, monitor tanda vital sebelum pemberian obat dan efek terapeutik obat, kemudian memperhatikan prosedur pemberian obat yang aman ke pasien, terapkan 6 benar dalam memberikan obat, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu, dan dokumentasi. Kemudian fasilitasi juga pasien untuk minum obat dan dokumentasikan pemberian obat serta catat respon pasien. Jelaskan juga kepada pasien pentingnya minum obat secara rutin dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Serta beberapa aktivitas lain yang dapat dilihat secara langsung di STKI, kemudian SLKI, dan juga SIKI.
Diagnosis lainnya yaitu risiko perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan hipertensi dan risiko perfusi miokard tidak efektif berhubungan dengan hipertensi. Adapun kedua diagnosis ini memiliki luaran yang bisa saja sama, yaitu perfusi perifer meningkat dan status sirkulasi membaik dengan kriteria hasil tekanan darah sistolik dan diastolik diharapkan membaik. Intervensi yang dapat diberikan misalnya memberikan edukasi terkait dengan berat badan yang efektif, edukasi aktivitas atau istirahat, edukasi diet, dan edukasi serta dukungan untuk berhenti merokok. Mari kita mencoba untuk mengimplementasikan asuhan keperawatan dalam sebuah kasus berikut ini. Kasus di sini yaitu Nyonya P usia 53 tahun dirawat di ruang perawatan jantung dengan keluhan sakit kepala. Nyonya P mengatakan sudah minum obat sakit kepala dari warung tetapi nyeri tidak berkurang. Nyeri skala 4 dirasakan di area kepala dan teguk leher seperti berat. Sakit kepala sering terutama dirasakan jika klien masa stres. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 180 per 100 mm Hg dengan nadi 98 kali per menit, kuat dan iramanya reguler. Suhu 30 derajat Celcius dan pernapasan 22 kali per menit. Klien mengatakan senang mengonsumsi ikan asin dan makanan cepat saji. Klien juga mengatakan hanya minum obat antihipertensi jika tekanan darah tinggi. Klien memiliki riwayat merokok namun sudah berhenti sejak lama setelah tahu dirinya mengalami diabetes. Riwayat diabetes sejak 15 tahun yang lalu namun tidak terkontrol. Selain itu, orang tua klien juga memiliki riwayat hipertensi. Saat ini, klien mendapat terapi obat captopril 2 kali 25 mg, amlodipin 1 kali 5 mg. Berdasarkan kasus tersebut, maka analisis data yang dapat kita buat untuk data mengeluh tidak nyaman dan lelah, kemudian adanya terlihat pasien gelisah, ini dapat mengangkat diagnosis gangguan rasa nyaman. Sedangkan data mengatakan area kepala dan tengkuk leher seperti berat, sakit kepala yang sering, kemudian tekanan darah 180 per 100 mm Hg, faktor risiko hipertensi dan adanya riwayat diabetes, ini dapat ditegakkan masalah keperawatan risiko perfusi cerebral tidak efektif. Begitu juga dengan perilaku tidak mengikuti program dan menjalankan anjuran, serta tampak tanda gejala penyakit masih ada, ini dapat diangkat diagnosis keperawatan atau masalah keperawatan dalam hal ini adalah ketidakpatuhan. Diagnosis keperawatan lain yang mungkin saja dapat ditegakkan misalnya risiko perfusi renal tidak efektif. Luaran yang diharapkan yaitu untuk mengatasi masalah ketidaknyamanan diharapkan pasien mampu melakukan pengontrolan nyeri, kemudian status kenyamanan meningkat. Untuk resiko gangguan perfusi cerebral diharapkan perfusi cerebral membaik, kemudian juga diharapkan tingkat kepatuhan meningkat. Adapun rencana intervensi keperawatan yang dapat dilakukan yaitu manajemen nyeri dan terapi relaksasi untuk mengatasi masalah ketidaknyamanan, manajemen peningkatan tekanan intrakranial untuk risiko gangguan perfusi cerebral tidak efektif, serta dukungan kepatuhan program pengobatan dan edukasi kesehatan untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan. Penata laksanaan non-farmakologi untuk pasien dengan hipertensi yaitu membatasi asupan garam, di mana asupan garam tidak boleh lebih dari 1/4 sampai setengah sendok teh atau sama dengan 6 gram per hari. Kemudian juga menganjurkan pasien untuk menurunkan berat badan, kemudian menghindari minuman kafein dan alkohol, serta berhenti untuk merokok. Kemudian juga melakukan olahraga rutin, misalnya seperti jogging, sepeda selama 20-25 menit. Kemudian juga istirahat yang cukup, yaitu 6-8 jam. Juga mengendalikan stres.
Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2014, makanan yang harus dihindari atau dibatasi oleh penderita hipertensi misalnya seperti makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi seperti jeroan, minyak kelapa, gaji, kemudian makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium misalnya snack-snack kemasan ya, biskuit, cracker, keripik atau makanan asin lainnya. Pasien juga dianjurkan untuk mengetahui komposisi makanan yang dikonsumsinya dengan melihat label kemasan dan menghindari asupan natrium yang berlebihan. Kemudian makanan dan minuman dalam kaleng misalnya seperti sarden, sosis, kornet, soft drink dan lain-lain. Kemudian menghindari makanan yang diawetkan seperti asinan, ikan asin ya, telur asin. Kemudian juga menghindari susu full cream, mentega, margarin, keju, mayones, serta sumber protein hewani yang tinggi kolesterol seperti daging merah dan kuning telur serta kulit ayam. Kemudian juga menghindari bumbu-bumbu seperti kecap, terasi, saus tomat kemasan, saus sambal kemasan, serta bumbu penyedap lainnya yang mengandung garam natrium. Kemudian pasien juga diminta untuk berhenti mengkonsumsi alkohol dan mengurangi makanan seperti tape atau juga durian yang mengandung tinggi alkohol. Menurut Perki tahun 2015, manajemen atau tata laksana hipertensi non-farmakologik ini telah terbukti dengan gaya hidup pola sehat terbukti menurunkan tekanan darah dan secara umum sangat menguntungkan dalam menurunkan risiko permasalahan kardiovaskuler. Untuk pasien-pasien hipertensi derajat 1 dengan tanpa faktor risiko penyakit kardiovaskuler lainnya, ini dengan strategi pola hidup yang sehat menjadi tata laksana yang awal ya yang harus dijalankan selama 4-6 bulan. Bila dalam jangka waktu tersebut tidak didapatkan penurunan tekanan darah atau didapatkan adanya faktor risiko penyakit kardiovaskuler yang lain, maka ini dianjurkan untuk menggunakan terapi farmakologis atau menggunakan obat-obatan. Secara umum tata laksana farmakologinya yaitu dimulai pada pasien hipertensi derajat 1 yang tidak mengalami penurunan tekanan darah lebih dari 6 bulan dan setelah menjalani pola hidup sehat pada pasien dengan derajat hipertensi 2. Beberapa prinsip dasar farmakologi yang harus diperhatikan yaitu bila memungkinkan beri obat dosis tunggal, kemudian berikan obat generik non paten biar sesuai dan dapat mengurangi biaya. Kemudian berikan obat pasien usia lanjut di atas 80 tahun, memperhatikan faktor komorbid ya. Kemudian juga tidak mengombinasikan ACE inhibitor dengan angiotensin 2 reseptor blocker, memberikan edukasi yang penyuluhan kepada pasien mengenai terapi farmakologi dan melakukan pemantauan efek samping obat secara teratur. Edukasi terkait terapi farmakologi ini sangat penting karena seperti kita ketahui bahwa penyakit hipertensi ini akan terus-menerus ada sehingga pasien akan tergantung oleh obat-obatan sehingga penting bagi perawat untuk mengedukasi pasien terkait dengan kepatuhan minum obat. Peran perawat juga perlu berkolaborasi dengan keluarga sebagai support system yang mendukung pengobatan pasien. Sekian pemaparan tentang asuhan keperawatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.